Oke, pengembalian VGA card dari Asia Bispak. VGA card yang datang nggak detect ke PC, jadi ini proses pengembalian dan proses di Tokped-nya nggak diselesaikan, belum dikonfirmasi, langsung komplain untuk pengembalian. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman ya, karena semua itu nggak bayar alias gratis ya. Terima kasih sebelumnya. Mari kita lanjutkan. Selamat datang kembali di Bijeknet guys, dengan Ali di sini. Pulang kerja guys. Hari ini nggak tahu ada kejadian apa di jalan. Udah lama nggak ngevlog, fokus di indoor. Males mau ngevlog, bingung mau ngomong apa. Ya semoga aja nggak ada kejadian apa-apalah. Jadi sekedar mau cerita aja guys. Kemarin itu kan di vlogku yang nomor berapa ya, lupa aku. Itu kan aku sendiri kan bahas masalah antisipasi belanja online biar nggak kena tipu, barang datang nggak sesuai. Nah itu baru kejadian, baru selesai itu ngevlog. Setelah 3 hari kan saya order yang namanya VGA card yang buat support rendering, biar kalau proses render itu apa? Render itu proses apa ya, gampangnya itu kita kan ngedit video. Nah itu diproses, semua yang kita edit itu di output jadi video mateng. Nah itu kan rendering namanya. Aku nggak tahu istilah kerennya itu apa. Itu beli VGA Quadro 2000 di Tokopedia yang harganya ya lumayan miring ya. Normalnya itu masih harga 850-an sampai 1 juta. Nah kebetulan Quadro 2000 itu VGA keluaran lama yang dikhususkan untuk grafis. Jadi untuk ya pokoknya untuk grafis, bukan untuk game ya guys. Kemudian itu yang datang itu ternyata setelah saya pasang itu nggak terdeteksi di komputer. Bukannya tidak terdeteksi, PC tetap nyala, tapi di monitornya itu kalau udah dipasang yang namanya VGA card harusnya itu kan muncul di layar monitornya. Nah itu enggak. Jadi itu enggak nampil. Nah udah saya konsultasikan ke teman-teman yang di bidangnya, itu katanya VGA card-nya yang bermasalah, bukan PC ku atau komputerku. Nah di situ yang namanya di Tokopedia itu kita bisa melakukan yang namanya komplain. Nah ini peranan kita kalau kita belanja online yang barang second, itu kalau barang datang itu dipastikan dulu barangnya. Di Tokopedia itu waktu konfirmasi sampai seller itu bisa mencairkan dana itu kurang lebih 2 hari, 2 kali 24 jam. Itu kalau kita nggak konfirmasi, nggak komplain, itu dianggap kita udah menerima barang dan dana akan cair ke seller. Nah di sini saya terapkan yang namanya itu kemarin yang saya jelaskan, jangan dikonfirmasi sebelum barang yang datang itu benar-benar sehat, bisa jalan, nggak sesuai deskripsi. Nah itu deskripsinya kan video card-nya itu kan normal. Nah itu ternyata saat datang nggak normal, jadi aku komplain itu juga nggak mudah ternyata guys. Nah itu kasusnya kalau kita komplain dan sellernya itu yang nggak merespon, itu dana yang ada di Tokopedia itu akan langsung otomatis kembali ke kita tanpa konfirmasi seller atau penjual. Jadi ya contoh, aku beli VGA yang kemarin itu aku kan mengajukan komplain. Setelah 2 hari ternyata itu si seller itu nggak konfirmasi, nggak merespon, nggak ada feedback. Itu
dianggap itu memang yang dikasih ke kita itu memang barang cacat, dan itu dianggap ya udah dana dikembalikan, dan kita nggak bisa mengembalikan ke alamat penjual karena penjual nggak ngasih respon. Penjual kan nggak ngasih alamat guys saat mengirim barang, alamat jelas. Nah kasusnya ini penjual respon di hari kedua itu, ya nggak tahu ya ini penjualnya itu memang sengaja atau gimana. Jadi memang di injury time saat waktu mau habis dia itu merespon guys, merespon ngasih alamat. Nah langsung hari itu juga aku berangkat ke JNT, jadi jasa pengirimannya itu bebas. Soalnya di Tokopedia itu ada menunya input resi. Jadi kalau penjual mau kirim itu kan tinggal ngasih barcode aja ke kurir. Nah contoh kita ke JNT atau ke JNE, jadi ya tinggal ngasih barcode itu akan langsung diproses. Yang bayar kan pembeli itu kalau penjual. Nah ini kasusnya kita kan komplain, jadi kita bayar ke apa, ke kurir, kita bayar dulu. Nah saat itu bayarnya cuma berapa ya, 30 ribuan kan, sama ke Jakarta itu. Nah udah komplain, udah diterima. Nah status udah diterima itu nasabah, si penjual nggak langsung konfirmasi guys. Nah ini penjual yang nggak baik itu kayak gini, tahu barangnya ya nggak tahu juga ya. Yang namanya penjual itu ya testing dulu, mungkin VGA cardnya bener-bener ada kendala apa enggak. Aku sih positif thinking aja guys, kalau selama 3 hari si penjual nggak ngasih konfirmasi itu juga dana akan dikembalikan. Nah itu di hari ketiga kayaknya, di hari ketiga itu sellernya itu konfirmasi kalau di approve komplainnya. Jadi barang yang dikomplainkan itu mungkin bener-bener rusak, dianggap bener-bener rusak, jadi dana aku dikembalikan. Nah masalahnya itu nggak hanya di situ, kan kita kan bayar ongkos kirim, kita tekor di sini guys, tapi ya nggak masalah. Cuma sebelumnya itu ada notifikasi di Tokpednya, ada yang namanya klaim jasa ongkos kirim. Nah ternyata setelah dikonfirmasi, tak cari itu menunya udah hilang guys, jadi nggak bisa diakses gitu loh guys. Ada tulisannya klaim apa, jasa ongkos kirim, tapi nggak bisa diklaim. Ya udah, jadi gitu pengalaman kalau beli-beli online barang second tuh tetap safety first, hati-hati guys, jangan sembarangan ngawur. Nanti kasusnya kalau udah dikonfirmasi si penjual udah terima dana tuh ya kita nggak bisa komplain, fix nggak bisa komplain. Kita udah konfirmasi, dianggap kita itu udah menerima barang dan barangnya sesuai deskripsi. Itu kalau kita langsung konfirmasi. Makanya ya ini bukannya gimana, aku kalau jual-jual itu ya minta secepatnya dikonfirmasi, karena barang yang tak jual itu memang apa adanya sesuai deskripsi. Nah tapi kalau ya seenggaknya kasih jeda 1 hari lah, biar kita sebagai penjual itu, aku sendiri juga maklum kalau ada pembeli yang seperti itu ya. Biasanya tak WA bang, kalau tak WA, tak pesan PM privat message langsung di Tokpednya, itu langsung tak kasih pesan bang, kalau barangnya sesuai deskripsi minta tolong langsung dikonfirmasi. Ya minta tolong bahasanya,
Karena memang kalau udah dikonfirmasi si penjual nggak bisa si pembeli nggak bisa melakukan komplain. Tapi kita sebagai pembeli juga harus tetap waspada. Maksudnya waspada gimana? Ya mungkin yang kalau barang elektronik itu kan ada yang namanya barang jumperan, ya bisa bertahan 1-2 hari, setelah itu putus. Kan kita juga nggak tahu. Ya kita hati-hati aja kalau mungkin kita beli iPhone second, ternyata setelah dicoba 1 hari baterainya drop, HP-nya cepet panas. Terus mungkin kalau yang iPhone baterai health-nya itu editan, jadi pas diterima pertama 98, terus kemudian setelah 1 hari langsung drop jadi 75 atau 80. Nah kan kita juga nggak tahu. Ya kita sebagai pembeli harus cerdas. Nah kalau yang bagi penjual ya tetap harus maklum, orang itu juga pengen semuanya nyaman, aman. Jadi penjual itu ya jangan, Mas, Bang, minta dikonfirmasi secepatnya gini. Nah itu ya janganlah. Ya kita yang namanya udah pakai jasa Rekber itu kita udah mengetahui apa namanya ketentuannya. Jadi kalau memang ketentuannya si pembeli belum konfirmasi, ya udah diem, ya udah ditunggu aja. Ya sekian sharing saya ya, sebelumnya sharing sendiri malah kejadian sendiri. Oke? Terima kasih yang sudah menonton curhatan saya dan perjalanan pulang saya. Kalau suka dengan sharing saya dan video saya bisa like, share, dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, yang mau melanjutkan menonton sampai rumah silakan, yang pengen di close nggak apa-apa. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. How I could make it last a little longer. Say you wanna fix our problems. How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in.